Ketika kita nerima amplop atas nama anak yatim, tapi kita bukan anak yatim, itu kedudukannya maling. Awak tingkat 4 tingkat itu. Emaknya ngembek, anaknya ngembek. Bukan anak tidak kecil ya. Zaman ini kepala ayam, kaki ayam ditekan. Zaman ini kaki sepasang adu hitungan, kepala adu hitungannya tak kodak habis kotak, tak kodak habis pulsa. Kalau pulsa habis, mak cacing baju habis. Tiba. Lah ngomong ke dengan daya, bukan kita ni tak galak, atau sungkan. Kita ni bukan tak galak, sungkan. Iwak seluang banyak, sungkan nanggung. Iya seluang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita kembali dapat bertemu di dalam majelis ini. Semoga kehadiran kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah Ibu, saat ini kita memasuki, sudah berada di bulan Muharram, tahun baru 1441 Hijriah. Datangnya tahun baru Islam atau tahun baru itu berarti menunjukkan kurangnya usia kita dan akan lebih dekatnya menuju kepada kematian. Setiap hari umur kita bukan bertambah, setiap hari itu umur kita pasti berkurang. Kadang mau menganggap bahwa kalau datang tahun baru itu mereka nyebutnya dengan kalimat ulang tahun. Kilo-kilo ibu bapak masuk akal aku tidak ulang tahun. Kalau ulang bulan, kalau kita lahir Februari, tahun depan ketemu Februari lagi, karena ulang bulan. Kalau ulang tahun rasanya salah. Tapi kalau barang itu sudah jadi di masyarakat, dianggap benar baik. Jadi jangan tergoda dengan jumlah. Jadi kita hidup di dunia ini ada jatah 70 tahun, jatah kita 60 tahun, jatah kita 50 tahun. Habis 50 meninggal. Jadi kalau umur kita tahun ini 45, berarti jatah hidup kita 5 tahun lagi. Makanya ibu, bapak, umur yang bakal kita temui lebih pendek dari umur yang sudah pernah kita lewati. Kalau kita mati umur 60, saat ini umur kita sudah 50, berarti jatah hidup kita tinggal 10 tahun. Kalau umur kita sudah 58,
berarti jatah umur kita tinggal 2 tahun. Jadi jangan kelandasan dengan kehidupan dunia yang menina bobok ke diri kita sehingga kita lupa diri. Kita hidup di dunia ini, Bu Bapak, berjuang. Hidup di dunia ini berjuang. Dan hidup di pojok dunia ini bukan tempat berleha-leha. Hidup di pojok dunia ini bukannya kita disuruh santai, tapi hidup di pojok dunia ini kita disuruh bergebuk. Kita di pojok dunia ini disuruh ngumpulkan, sama dengan kita ngumpul ke kayu bakar. Kita nak nganten ke 6 bulan lagi, tapi mulai saat ini kita sudah ngumpul ke kayu bakar yang untuk digunakan 6 bulan lagi. Yang kayu itu bakal digunakan, bakalnya nganggo banyu, betanak nasi, ngogeng iwak, segala macam, sehingga tidak kelapakan kalau sampai hari. Nah itu juga dengan kehidupan kita saat ini, kita dikongkon untuk mengumpulkan amal untuk menghadapi masa akhir daripada kehidupan kita. Maka itu hidup di pojok dunia ini adalah berdagang. Kita dimodali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umur. Umur kita ini modal. Kita tiap hari berdagang. Kalau kita berdagang, dagangan habis, untung tidak. Kita muat telepon, kita muat kelumpang, kita muat kumbu, kita muat kue rentok, kita pokoknya habis. Kita susun baju meja. Apa yang kita buat, apa yang kita dengan uang kita susun baju meja. Habis. Tapi ganti untung. Habis baik. Jualan masih saya kue mentok habis. Habis saya kumbu habis. Habis saya galumpang habis kan. Mana untung? Nanti. Itulah sama dengan umur kita. Setiap hari kita punya modal 24 jam. Apa untung? Untung 24 jam. Apa isinya ngaji? Apa isinya maca sholawat? Apa isinya maca tasbih? Coba kalau ditanya, sehari berapa maca sholawat? Isi 24 jam itu WA, Facebook, diajak tidur HP, diajak keburi, diajak nyuci, diajak jemuran. Tak boleh tinggal dan berhenting dikit buka. Semayang, diajak semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga. Jadi isinya 24 jam itu kadang-kadang habis baik. Jadi umur ini modal perdagangan kita. Wala sejengkal, wala sekilan, wala setebak, takkan diuntungnya. Habis baik waktu. Bertahun-tahun ini. Bertahun-tahun. Apa Quran tu nak dibaca, apa sholawat tu nak dibaca, nak dilantun ke, apa isinya sholat duha, apa isinya tahajud, apa isinya sholat tasbih, apa isinya sholat hajat, apa isinya
nyantuni anak yatim, 24 ini. Jadi mau ada untung kau sagini solawat 1000, untung kau sagini maco 2 miko, untung kau sagini duha 2 rakaat, untung kau sagini maco salat hajat, untung kau sagini salat tasbih, untung kau sagini hadir majelis, untung kau sagini silaturahmi sanjo rumah dulu kau, untung kau sagini nulungi wong, untung kau sagini jenang ganti wong, untung kau sagini nulungi wong barat, untung kau sagini nyingok wong mati. Jadi ada isinya. Jadi 24 jam itu ibu harus ada isinya. Ini namanya berdagang. Jadi kita syukur sama Allah Ta'ala yang tiap hari Allah Ta'ala modali kita, modali umur, modali kesehatan, modali harta, modali ilmu. Pokoknya apa yang ada di kita segalanya jadi modal yang harus baca bermanfaat. Hasilnya laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi sedikit pun Allah tidak akan mengadab, dan sedikit pun Allah tidak akan memberikan pahala kepada seorang hamba kecuali itu dari hasil perdagangan beliau. Kita jualan, waktu Bang Maya kurang 1000, kalau cek lagi 1000, sudah nimbang barang lebih semato lewat pula. Jangan nak diukurnya, nak dipas kenian 10 mato lebih. Sudahlah, zaman ini kepala ayam, kaki ayam ditekan. Zaman ini kaki sepasang adu hitungan, kepala adu hitungan, pelo adu hitungan, kaki adu hitungan. Wong ini beli ayam, kepengen minta sepasang pala kaki, bela. Kita tidak sepiro. Yang kecil-kecil itu tidak kita akui, itu anggap kate gunung. Kita maju tangan, kamu duduk. Memang kita nih bukan tidak nyekel tas beda hidup mulut. Kita tidak nyekel tas beda hidup mulut. Tapi kalau tangan nyekel tas beda, kapan lagi biji itu hidup di mulut. Hidup dia, nyambung antara mulut dengan tangan. Tapi kalau dia kosong, malas dia baca. Maka itu kalau ada tasbih yang pendek 3-3, kalau ada majelis gawat. Nah, dengar Islam mulus Allah berhenti.
Biar donyo antara mulut dengan tangan nyambung. Ada yang ketek. Hidup dia. Subhanallah bihamdi macamnya dengan dia. Tapi uji Nabi, dia pun kedoso sebanyak buih di laut. Bukan siko laut di laut. Siko doso sagun minta ampun. Ini dengan maju itu santai. Sangko kita kecil nilai dibanding dengan kehidupan saat ini, dibandingkan dengan perkembangan HP. Singgonyo dak kodak habis kotak, dak kodak habis pulsa. Kalau pulsa habis, mak cacing baju habis. Akibat hidup mak ngol, bomo. Cakap tiga pengum habis. Ini macam. Jadi aku itu main itu. Nah ingat dong 5 tahun yang sudah dekat di HP itu baik. Aduh baik kegiatan. Aman dulu siang lagi tino ngawe bisa muat kodok. Lagi main. Jadi baik. Baca tidur siang. Muat jualnya. Ini dah. Lama gawe muda teguh pagi hari. Jadi dak kate manfaatnya. Jadi ibu, maka itu kita tanjek ke, kita pasang niat masing-masing lah, mengkoreksi diri, menyadari diri untuk mempersiapkan mengisi waktu dengan sebaik mungkin. Yang muda, apalagi yang tua, ngisi waktu itu dengan hal-hal yang manfaat, hal-hal yang berguna. Jangan pernah berpikir menganggap amalan yang kecil, amal sedikit tidak ada nilai. Sekecil apapun ada nilai. Kalau dia kecil, kadang-kadang kita tak ada perlu ngakuinya. Anggapan kita yang besar. Kalau boleh ada nilai, tahu-tahu yang besar tak ganti nilai yang apapun juga. Jadi bulan Muharram ini bu, bulan termasuk yang banyak sunnah-sunnah sampai 11 sunnah yang digawe ke di bulan Muharram ini, khususnya tanggal 10 Muharram. Tahun ini lemak mungkinnya tahun Belanda dengan tahun Hijriah sama. Jadi kalau saat ini tanggal 5 Muharram 5 juga, ke ini 10 Muharram 10 juga. Alhamdulillah. Jadi terutama kage 10 Muharram kage jatuhnya hari Selasa. Jadi tanggal 10 itu memang hadisnya ibu, gato-gato hadisnya hadis dhaif. Gato-gato hadisnya hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis yang tak baca dijadikan dalil hukum. Untuk hukum dia tidak kuat. Untuk hukum tidak kuat. Tapi kalau untuk fadailul amal, mufakat ulama, ittifaq ulama, hadis dhaif itu dalam kitab Al-Adhkar disebut oleh Imam Nawawi
bahwa hadis-hadis dhaif itu hadis yang boleh digunakan sebagai dalil li fadailil a'mal, untuk nambahi amal-amal baik, untuk nambahi amal-amal baik. Macam kita hadir majlis taklim ini lebih baik daripada 1000 kali pergi haji, lebih baik daripada nyingok bom mati 1000 ekor sekali hadir majlis. Tapi hadisnya dhaif. Tapi dengan hadis itu ngerangsang motivasi. Sahalun, ini bahalun, merangsang. Tapi dia tidak jadi wajib, dia tidak jadi mesti. Cuma dia nak jadikan hukum, tidak baca fadailul amal untuk amalan-amalan. Jadi di antaranya kakek tanggal 10 Muharram itu disunah ke yang dilakukan mulai dari hari Tasu'a. Hari Tasu'a itu tanggal 9 Muharram, itu hari Tasu'a. Sudah asal dia masuk 10 Muharram. Yang digawikan macu ayat kursi 360 kali. Macu ayat kursi 360 kali. Oh, Ustaz panjangnya belum tahu. Baru nengah. Oh, panjangnya. Itulah gawe manusia. Coba belum. Lama lu. Oh, ya sudah. Coba ke tak sampai sudah. Kamu bu, kursi 260. Otak aku yang mulut. Kami aku lagu kuban ahad. Lagi dulu. Nak yang pergi. Allah Akbar. Orang milik orang mulia. Fantasi. Allah Akbar. Terus 360 kali dibaca tanggal 10 Muharram. Maconya dari malam, jadi dari malam hari sampai besok pula nyambung. Tak ada pula sekali duduk. Jumlahnya baik, jumlahnya. Kedua, maco hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Agak ditutup wala haula wala terakhir. Dibaca 70 kali, tapi sekali duduk. Sekali duduk maco hasbi Allah ni. Kalian kursi tadi dibagi apa? Misal kalau mulai dari asal 360 bagi 5. Misal habis asal 50, habis maghrib 50, isya 50, besok habis subuh 50, 200. Pokoknya dihabis ke atau 100 boleh. Kalau hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, dibaca 70 kali. 70 kali. Ditutup lah sudah 70. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya
siapa yang ngamalkan itu Allah jamin rezekinya sampai tahun 7. Sampai tahun 7. Jadi ditanggung rezekinya 1 tahun. Ketiga, pada hari Asyura itu disunahkan puasa. Barang siapa puasa pada hari Asyura, diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa pada hari Asyura, diberikan dia pahala 1.000 haji, 10.000 haji dan umrah, dan 10.000 mati syahid. Puasa hari Asyura pada tanggal 10 itu lagi. Nah, berikutnya disunahkan melakukan sholat sunat 4 rakaat di hari Asyura. Ngawikannya sholat itu mulai dari waktu duha sampai sebelum asar tanggal 10. Bagusnya waktu duha itulah. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau maco kitab I'anatul Talibin, ayatnya 51 kali kulhu, 1 rakaat sekali tegak. Tapi kitab tiluan kita ni susunan Syekh Daud Fatani, kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id, disebut di sini maco ayatnya setiap rakaat habis Fatihah maco kulhu 15 kali. Nah, gak lemah juga. Yang tadi tuh benar. Yang ini lah ngomong ke dengan dayat. Bukan kita ni tak galak, atau sungka. Kita ni bukan tak galak, sungka. Iwak seluang banyak, sungkan nanggung. Ingat seluang lebar. Oh, jalan banyak penting. Sungka nak kena ke jari tu. Sungka, tangkul koyak. Dia sambunglah dulu nah dengan keriwat. Turun lagi. Yang tak bunuh mati. Turun apa mati? Turun. Itu hidup di sini, hidup di sini. Ada apa di depan? Itu. Di sini mana lain? Sungkan bahasa yang agak yang dikit namanya penyung. 4 rakaat itu setiap rakaat habis baca Fatihah kulhu 15, ngawi kenyo boleh 4 rakaat 2 kali salam, boleh 4 rakaat 1 kali salam. Lafaz niatnya cukup sholat mutlak baik. Usolli sunnatan arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Sholat mutlak itu mutlak, itu saya disebut usolli sunnatan mutlak. Maksud sholat mutlak itu tidak disebut
Maksud sholat mutlak itu sholat yang tidak punya waktu. Setiap sholat yang tidak punya waktu itu namanya sholat mutlak. Nah, dionyo tidak disebut mutlaknya. Macam sholat hadiah orang meninggal, itu sholat sunat mutlak. Tidak ada usuli sunatan hadiah, usuli sunatan rokaatain metal. Cuman selesai sholat, di dalam doanya kalimatnya Allahumma hadis salat. Allahumma hadis salat wa ta'ala maurid. Allahumma ba'al salam wa haidal qabri fulan dan fulan. Ya Allah, jadikanlah salat yang kulakukan ini, Engkau tahu apa yang keinginanku. Sampaikanlah pahala salatku ini ke kubur Sianu bin Sianu. Maka saat itu Allah kirimkan 1000 cahaya ke dalam kubur yang kita tuju, tegaknya sampai hari kiamat. Bagi yang melakukan sholat itu dapat pahala 1000 haji dan umrah. Bagi tidak akhirat tinjuk mahligai, karena dia sedekah dengan umatnya. Ngawitnya pada Jumat buat laki, kalau buat orang tua umat loke, buat umat, buat abah belama. Jadi kalau emak kita, ibu, abah, sudah ibu abah kita nak tunjuk lagi ngawin, nyai belai ibu dulu. Nyai belai ibu, yai belai ibu, baru nyai belabah. Jadi kalau untuk mati umat di dulu ke, kalau hidup orang tua lanang, kalau urusan mati umat di dulu ke. Malam itu untuk satu sholat untuk sifat wong, tapi boleh malam itu dilakukan beberapa sholat. Misal sudah boleh 4 rakaat sholat hadiah tadi, 2 rakaat sholat hadiah tadi sudah dilakukan, kelar berangkat lagi lakukan. Jadi untuk satu sholat satu ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, ayatul kursi, Al-Hakumut Takasur, Kulhu 11. Kalau tidak apa lagi kursi dengan Al-Hakumut, ganti kuliah sekali Kulhu 11. Itu apa mutlak juga, salatnya mutlak, tidak disebut usuli sunatan mutlakon. Tidak. Jadi mutlak itu menunjukkan bahwa salat itu tidak punya waktu. Jadi puasa tadi nawaitu. Aku bilang nawaitu shauma ghadin yauma asyura lillahi ta'ala. Saja ku puasa esok hari, saja ku puasa Asyura esok hari karena Allah. Masuk gitu kan. Saja ku puasa Asyura esok hari karena Allah. Dah puasa sambil puasa, sambil sholat di tanggal 10 Ngawi kayaknya. Ini yang agak panjang dikit, yang masalahnya lama. Bacaan tadi yang pendek-pendeknya nih tanggal 10 tuh pakai jelek mata. Tanggal 10 jelek mata yang dari Mekah, yang bubuk, bukan yang action kamu nih. Dia yang action lagi. Bukan. Aduh, mau makai jelek mata tahannya. Sekali makai tu baca 2-3 gila. Lah kena banyak wudu. Ada yang lekat.
itu pakai lem. Lemnya biji kumo. Biji kumo itu digoreng. Digoreng gongseng tak pakai minyak macam kacang. Lain tumbuk. Campuri ke celok tadi. Dia jadi lemnya. Jadi dia makainya lama. Kita ni kalau nak kondangan makai. Karena kalau makainya hari Jumat, kalau kondangan bawa makai dari ujang. Ada yang hobi bercelak, ada tino ni dah hobi bercelak. Dulu yang nak bercelak cek tangannya bercelak, berjuang kanji. Sunnah Nabi bercelak. Nabi itu lahir sudah makai celak. Nabi lahir lalu sunnah. Jadi walau lanang walau betina. Yang tidak boleh itu nato celak. Betina zaman ini mati cantian bagus silap. Ditatonya dia tato. Bukan hitam, biru. Pakai tangkuk sepanjangan. Itu kalau wudu tidak sah, mandi wajib tidak sah. Mati kecantian bagus tidak? Ya. Dijelek tanggal 10. Kemudian tanggal 10 disunahkan mandi. Jadi mandi pagi itu berniat saja mandi hari Asyura. Siapa mandi, Allah Ta'ala jago ke dia dari segala penyakit kulit sepanjang tahun. Saja mandi hari Asyura. Kalau nak model mandi wajib, pokoknya niat baik, niat. Berikutnya mosok kepala anak yatim, diangkatkan oleh Allah Ta'ala baginya setiap helai rambut 1 derajat di dalam surga. Mosok rambutnya meloi alurannya, jangan dikusap. Yo aluran, biar dia galak digosok duit. Anak yatim itu ibu tanggal 10 Muharram itu hari raya anak yatim. Disunahkan nyenangkan hati anak yatim. Anak yatim itu al-yatimu ma'alaihil ab. Al-yatimu ma'alaihil ab. Anak yatim itu adalah uang yang tak ada punya bapak. Tidak ada bagi tidurnya tidak punya bapak. Itu yatim. Walaupun umatnya lah berlaki lagi. Umatnya berlaki, bapak budak ni mati. Ini bapak kualo. Wong ni ngantok ke kalau umatnya lah berlaki, apa yatim tidak? Al-yatimu ma'alaihil ab. Yatim itu wong yang tak punya bapak. Cuman yatim itu ada batasan. Dari 0 tahun sampai 15 tahun. Kalau umur. Kalau keadaan, kalau dia betina, kalau dia sudah sudah tidak yatim lagi. Cuman kalau miskin sampai segini, kalau yang dikata kemiskin sampai segini banyak contohnya. Ngaku miskin kalau bagi pemerintah makin beras, ngaku miskin kalau pemerintah gitu nah waktu Pertamina makin gas apa dia?
Kompol kasih yang nato siko. Oh nyingit ke galo. Yang lagunya kompol. Kau katinan mau. Jadi galak kan lo bu kantor kemiskin. Galak nih kantor kemiskin. Tidak tinjuk kupon korban kamu. Tidak tinjuk zakat ribut. Kali tidak tinjuk, alhamdulillah. Pati memandang aku senang. Aman. Ini yang si Wanado bedeng kunyo. Selo dua selo ngelap-lap. Kita baca, itulah rahasia. Rahasia di masyarakat lah. Itu tak kati lagi rasa malu. Kati lagi rasa malu. Perasaan ada jual. Lah terganti perasaan. Jadi model ibu-ibu jingolah cehoy galak. Kalau catering, kalau apa, adu acara, maki anak yatim. Jingo betinonya tuh. Budak-budak betino yang lah SMP kelas 3, lah SMA, badan bedok, paham ngomong, gado lah berisi, minta gato ke masih yatim. Kalau dikato ke budak tu anak orang miskin, maha ngomong kita sampai tua lagi masih miskin. Tapi kalau dia nak dikatakan posisi yatim, tak wajar lagi. Jadi kita sebagai pengurusnya tidak amanah. Kan tuan rumah ini bakal bentuk amplop menunjuk anak yatim. Enggak, bapak ngawak berapa? 20. Ini nak yang jilbab kuning ini. Jadi ketika kita nerima amplop atas nama anak yatim, tapi kita bukan anak yatim, itu kedudukannya maling. Lah, punya CH di BCN. Ya kan? Salah kan? Mestinya nak tunjuk ke si A, bimbing oleh? Kan salah. Kecuali kalau ini untuk enggak macam mana kalau titip duit, Ustaz ini duit zakat tolong bagikan. Ketika ngomong duit zakat, berarti ini nak dipilih ini yang mesti yang baca terima zakat. Tapi nah di Ustaz duit 5 juta, tolong bagi ke siapa yang menurut Ustaz cocok rimanya. Ya kami cak lagi untung yo. Iya. Cak susah, cak ini ada di wong ibadat, gagal di tapi tenjoi. Karena ini bukannya duit dan wong ini tidak tertuju. Walaupun minta bagi ke duit zakat, tidak nyebut ke ini Ustaz duit zakat, tolong bagi ke sianu. Tak cak mau banyak amanah. Tapi kalau ini duit zakat Ustaz bagi kelak, Tuhan sudah matesi dalam surah At-Taubah ada wong 8. Tapi kalau siapa yang Ustaz pantas bagi ke tunjuklah dibagi ke karena kita ini susah banyak, ada barang mahal, budak sekolah segalanya naik, jadi mereka butuh yang juga lah karena amanah kan. Sekarang macam di rumah bagi buku anak ibu ngumpulkan bagi buku itu tidak dia ngomong apa ngajak buat yang ngejuk daging, yang ngejuk ayam, yang ngejuk beras, yang ngejuk duit, ngejuk bawang, bukan dikit ibu. Bawang di rumah itu 100 kilo, bawang putih 70 kilo, daging 75 kilo, ayam sampai selawe buat suwegannya. Duit enggak? Kebo punya minyak. Kalau itu 100 kilo kalangan dan duit rumah. Cuma anak ngumpul ke duit, anak ngomong kan muat bobo. Tidak ngomong ke anak yatim.
minta kita kumpul ke duit untuk nyantet, tidak. Cewek datang misal ngawal duit, Ustaz mana yatim, bagilah yatim bertahu ngaruh. Memang Ustaz ini banyak ini, ada Ustaz bobo, Ustaz yatim, nak dicium ke galuh. Tambah lagi tahun ini Bu, kondisi badan mak ujang tumbuh banyu. Kalau tumbuh udah jengkang. Kalau bobo, anak muat bobo sampai 10 gengseng. Sampai 10 muhagam. 10 gengseng. Duit galuh. Cuman boleh pahala tempat baik. Sampai nama mesen keleni, mesen kana. Esok-esok nak kalau buya kati lagi sepeging jadilah, jangan tak sedekah bubur. Yang dibuat bubur Asyura, yang datang ibu 3-4 ribu wong. Ngawa mangkok, ada yang ngawa tingkat, ada yang ngawa ember, ada yang ngawa pastor. Ibu jingok deh sampang tanya cek mau dengan cek lima tak pernah? Nah pernah nyingok cek dah nyingok. Umum siapa baik? Kan mana ngomong bobo sedekah. Siapa baik? Tak siapa baik. Awak tingkat 4 tingkat itu. Emaknya ngembek, anaknya ngembek. Bukan anak tidak kecil kan? Kamu dia punya keluarga. Nak gini ke Sabrang, ke Besan ni. Kalau Besan mesen, Besan topik mana bobo, Besan dek aku. Minta baju. Si cuman maha ngomong ibu, tidak ada pakai sangkar singki. Siapa gancang berbagi, siapa lambat. Ustaz tak magen aku kati bahasa itu. Muatnya tu Bu dari jam 6 subuh. Pukul 4 orang mulai. Bukannya yang nasi. Baca di talak ke bobo nak diubah. Lebih sanggup api nak hidup terus. Nah dari pukul 4 lah ngosek beras. Tapi senang bayar hati. Dari bujang bawasinya. Cuman wong tak banyak Bu, cuman wong 10. Duit wong 10 itu yang melok. Jadi apa? Yang datang ngombe laju. Dekati cerita ini tidak. Jadi siapa bengkala? Dari 3 ulu, dari 7 ulu, 11. Pokoknya kalau ala kami itu rami budak. Ada yang ngawa cangkir aqua itu no. Dekati mana? Budak sekolah kebenaran budak istirahat. Bukan beca pakai plastik laju. Selagi ada dan jadi soal. Jadi siapa kalau anak yatim memang terbatas. Nah, jadi yatim itu wong tak punya bapak. Dalam artian tak punya bapak, bapaknya mati. Bukannya bapaknya berpegatan atau maknya ditinggalkan oleh bapaknya, bukan. Satu rumah nah jemputnya nah dibikok bapaknya nanti kau tahu ni tak balik. Oh, bukan anak yatim, tak ada baca. Jadi ibu nak hati-hati. Jadi kalau ada yang ngelola panti asuhan ngurus anak yatim, jangan salah. Kemudian berikutnya sedekah pada tanggal 10 Muharram. Siapa sedekah pada 10 Muharram sama dengan sedekah ke seluruh anak manusia keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Sedekah ini ibadat yang bakal dijingok oleh orang mati duluan setelah dia menghadap Allah. Kemudian ziarah ke orang alim, guru ngaji kita,
dan ziarah kong sakit, carilah kiai yang sakit. Jadi kalau guru ngaji gitu lah tua, ningok dia sakit masuk, dia juga orang alim, ngerti dia tadi ngaji tadi. Kemudian bagi bapak-bapak disunah ke tanggal 10 Muharram itu meluas ke belanja. Jadi kalau misal biasa hidup 10.000 naik ke 15, pokoknya ada kenaikan tanggal 10 itu. Sanggup apa betina belanja 15.000, banyak lagi ngidingnya. Susah senang jadi kapol. Letak kuku jelek mata tadi, kemudian baca suratul Ikhlas 1000 kali. Ini ibu yang disunahkan untuk ngisi perdagangan kita tadi. Jadi kita berdagang pada tanggal 10 Muharram, isinya inilah. Siapa yang sedekah tanggal 10 Muharram, maka insyaallah hajatnya dikabulkan Allah Ta'ala. Karena 10 Muharram itu gato-gato Allah ngabulkan hajat para nabi dan rasul. Nabi Nuh, Nabi Yunus metu dari Uhud Iwa tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh selamat dari kapalnya sampai ke Bukit Judi tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub baik dari penyakit korengnya 10 Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim keluar dari api Gajah Namrud 10 Muharram. Nabi Daud taubatnya diterima oleh Allah 10 Muharram. Nabi Yusuf metu dari sumur 10 Muharram. Keluar dari penjara 10 Muharram. Kemudian Allah nyanyi ke syurga, neraka, langit, bintang, bulan, dan hujan pertama kali turun ke dunia 10 Muharram. Jadi 10 Muharram itu banyak hari-hari yang istimewa, ya. Jadi tinggal kita ngisi hari tersebut dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat bagi kita. Dan kesempatan ini jangan pernah pakai bahasa kaget. Kalau gawe baik ini jangan pakai kaget. Kaget lah jangan. Ukurannya mati. Jualannya kalau tahun tidak kugawe ke tahun pucuk tak temu lagi. Jadi untuk gawe baik itu ukurannya mati itulah. Sholat lah, belum tentu besok dibaca. Jadi jangan pernah nganggap besok itu untuk urusan akhirat. Kalau dunia mesti sepanjang-panjangnya supaya ada timbul apa keinginan yang baik. Kalau dia untuk akhirat, misalnya ada cawi satu macam, tapi kakek bulan depan atau juga jangan itu. Kalau memang nak gawe begini, bangun baca tahajud, gawe lah, besok bela, besok bela, jangan. Semenit kita tidak tahu nasib kita tidak tahu umur kita. Jadi uji Sayyidina Umar, apabila aku berada di waktu pagi, aku tidak bakal nunggu sampai sore. Kalau ada sore, tidak bakal nunggu sampai malam.
Selagi ada kesempatan berbuat baik, saat itulah dilakukan perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.